Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, untuk kelas 3, sekolah dasar. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di Ibu Vina punya kegiatan pada video pembelajaran untuk pembelajaran 3 dan 4, subtema 2. Kamu masih ingat tidak dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pembelajaran 1. Mari kita praktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Kalian ikuti gerakan dan nyanyian yang Ibu peragakan di video berikut ini. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Bagaimana anak-anak? Bagaimana perasaan kalian saat menari dan menyanyikan lagu tepuk tangan? Dapatkah kalian mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dan bernyanyi dengan baik. Baiklah anak-anak, kita lanjut pelajarannya ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi, yaitu contohnya adalah 1. Makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lainnya. Yang keempat, buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan masih banyak lagi buah yang lainnya. Yang kelima, susu. Misalnya susu sapi, susu kambing, susu kedelai, dan lain-lainnya. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan.
Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Perlu diingat juga nih anak-anak, ada makanan yang memang sangat baik dimakan setiap hari. Tetapi ada juga makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Contohnya seperti permen, coklat, es krim. Itu hanya boleh sesekali saja ya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa ya jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Yuk kita hitung bersama. Kamu masih ingat kan dengan cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah ya. 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Pagi ini, anak-anak SDN Kelapa Nunggal 1 bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah anak-anak, untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup ya. Nah, berbicara tentang makan, setiap kita pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda ya. Seperti Siti dan Dayu. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kemudian ada lagi Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Selanjutnya ada Edo. Edo suka kentang. Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kamu menghargai makanan kesukaan temanmu tidak? Coba ibu guru mau tahu dong,
apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh loh. Cobalah lakukan permainan kijang dan rusa untuk melatih kekuatan tubuhmu. Caranya begini. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa. Deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Nah, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Menyenangkan bukan? Apakah kamu dan teman-teman kuat melakukan gerakan tersebut? Makan dan berlatihlah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu bertambah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!